kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata kita disurungi orang makanan, andai kata kita disurungi orang makanan yang lezat, nah makanan yang nyaman, kita ambil contoh soto nang nyaman, tapi nya soto nang nyaman, nang ada satinya salangkapnya di dalam itu. Nah, tapi nang tukang surung nih orangnya merigat, nang tukang surung nih awaknya bercelumur lawan kotor, muntulnya babau, tangannya rigat. Tamakanlah kira kita surungan nang nyaman tadi, kalau nang kayak itu orangnya nang menyurung. Tapi kalau andai kata nang tukang surung ini orangnya bersih, pakaiannya bagus, baunya harum, walaupun nang disurungnya nasi bungkus, insya Allah tak makan. Satu contoh yang mendekatkan kepada paham kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita punya diri yang bersih, pakaian sifat yang bagus, walaupun sedikit amal ibadah kita berkenan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun segunung amal ibadah yang kita lakukan, tapi selama ini kita masih bercelumur dengan kemaksiatan, kita bercelumur dengan kotoran-kotoran dosa, tentu Allah tidak akan berkenan menerima amal ibadah itu. Demikian kurang lebih contoh untuk mendekatkan paham kita kepada masalah ini. Para muhibbin rahimakumullah, pada minggu yang dahulu disebutkan bahwa 7 sifat yang utama, 7 sifat yang merupakan sumber malapetaka yang mesti dibersihkan pada diri kita masing-masing. Syirik, menyekutukan Allah, riya, kemudian ujub, kemudian sombong, yang kelima tama, yang keenam iri dengki, yang ketujuh merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 sifat itu kita bersihkan daripada diri kita, berarti kita sudah tazakka, sudah membersihkan diri. Setiap diri yang sudah bersih itu bisa diberi pakaian, perhiasan. Wa dzakara asma rabbih. Syirik kita hilangkan daripada diri kita. Begitu syirik hilang daripada diri kita, pakaiannya apa? Pakaian diri, tauhid. Syirik dibuang, ganti dengan tauhid. Tauhid ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan atau hakikat. Dulunya kita menyekutukan Allah, tapi sekarang sudah mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, tauhid, ilmu tauhid semuaan insyaallah sudah belajar sifat 20. Cuma yang perlu ditambah lagi adalah kemantapan daripada pelajaran sifat 20 itu. Maksudnya kemantapan itu adalah makin kita gali dalil-dalilnya, sumber-sumber yang menguatkan keyakinan kita tentang pelajaran kepada sifat 20 itu. Pertama, wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wajib wujud. Wujud apa artinya? Ada. Samuan tahu artinya. Tapi kalau ditakuni, kalau Tuhan itu ada di mana? Kemudian engkau menjawabnya. Tuhan wajib ada. Itu dalam ilmu tauhid. Kalau ada orang bertakun lawan kita, kalau Tuhan itu ada di mana adanya?
supaya kawa diterima oleh akal. Mungkin kita bertanya dengan diri kita sendiri, Allah Ta'ala itu ada, tapi di mana adanya? Nyaman didatangi. Semacam pertanyaan kita. Mungkin timbul pertanyaan, Allah Ta'ala itu ada, apabila adanya. Nah, ini jawaban-jawaban seperti itu perlu kita cari untuk memantapkan tauhid kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ali pernah mengatakan, beliau ditanya orang, wahai Imam, kalau engkau mengatakan Allah itu ada, di mana? Beliau menjawab, ujar Imam Ali, kalau engkau bertanya di mana Allah, berarti engkau bertanya di mana tempatnya Allah. Ngaran tempat itu berapa buting? Atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Ini lain badan itu. Bila ada atas ke bawah, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Di bawah apa? Bawah langit umpamanya. Di atas langit, di kiri bulan, di kanan bulan, muka matahari. Nah, pasti ada macam itunya. Bila kita bertanya di mana Allah, berarti kita bertanya tempat Allah. Nah, jawaban untuk itu adalah menurut Imam Ali karramallahu wajhah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum dia menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Sebelum ada matahari, Allah sudah ada. Sebelum ada langit, Allah sudah ada. Sebelum ada aras, Allah sudah ada. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Dan sekarang Allah tetap seperti yang dulu. Sekarang Allah tetap seperti yang dulu. Nah, itu kalau kita mau menanyakan tempat di mana Allah. Allah ada sebelum adanya tempat, dan sekarang dia tetap seperti yang dulu. Pertanyaan lagi timbul dalam hati kita, mungkin apabila Allah Ta'ala itu adanya, bila kita menakunakan itu berarti kita menakunakan masa. Apabila Allah Ta'ala itu adanya tanggal berapa, Allah Ta'ala itu adanya tahun berapa. Nah, jawaban yang demikian adalah bahwa masa itu berarti perputaran matahari dan bulan, ada masa. Sedangkan Allah Ta'ala sudah ada sebelum adanya matahari dan bulan itu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu disebut Qidam, tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Allah Ta'ala Baqa, tidak ada ujungnya. Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan bagi yang baharu. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Allah arti berdiri sendiri, tidak perlu kepada siapapun. Allah kada perlu kepada siapapun. Kita beribadah, kita kada beribadah, Allah kada peduli. Allah kada membutuhkan ibadah kita. Allah kada membutuhkan doa kita. Allah kada membutuhkan zikir kita. Qiyamuhu binafsih. Allah wahdaniyat asa. Asa nang apa? Asa pada fi'ilnya, asa pada sifatnya, asa pada zatnya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, itu sifat 20 itu adalah merupakan bagian daripada ilmu tauhid yang memperhiasi diri kita sesudah kita hilangkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa cara memantapkan tauhid yang ada pada diri kita? Sifat 20 berapa kali tamat sudah belajar? Tamat ulangi, tamat ulangi. Memantapkan tauhid itu ada dua cara supaya tauhid itu mantap dan berbuah.
Caranya apa? Yang pertama, kasratut tafakkur, banyak berzikir, berpikir, banyak berpikir. Berpikir apa dipikirkan? Berpikir tentang kejadian diri kita sendiri. Pikirkan diri kita seorang nih. Yang kedua, memperkuat tauhid itu adalah kasratul zikir, banyak berzikir la ilaha illallah. Nah, itu dua perkara itu merupakan merawat, menjaga ibarat pohon yang kita tanam. Tauhid, ilmu pelajaran sifat 20 kita tanam dalam hati kita rawat, kita haragu supaya berbuah, berkembang, kita rawat dengan perbanyak fikir dan zikir. Kita pikirkan diri kita, asal ada sekarang ada. Nah, semalam sehat, hari ini uyuh. Semalam berduit, hari ini kada. Siapa yang mengatur ini? Udah, kalau mengatur itu tentu ada yang maha mengatur. Kalau kita ulang-ulang memikirkan yang demikian, kita akan menemukan yang maha mengatur itu. Nah, itu fikir. Lawan zikir banyaki. Tauhid kita akan tumbuh, berkembang dan berbuah. Nah, buah tauhid mengapa? Oleh para ulama disebutkan buah tauhid itu ada 5. Pertama, syuhudul af'al. Yang kedua, syuhudus sifat. Yang ketiga, syuhudul zat. Yang keempat, syuhudul kasrah bil wahdah. Yang kelima, syuhudul wahdah bil kasrah. Itu buah daripada ilmu tauhid. Dan dari 5 macam buah tauhid itu minimal 1 yang kita miliki. Yang mana? Syuhudul af'al. Ini paling minimal. Bila kita dapatkan itu, kita tergolong ashabul yamin. Ashabul yamin. Syuhudul af'al itu minimal buah tauhid yang kita dapatkan. Jadi belajar ilmu tauhid sifat 20, kemudian dirawat dengan banyak berpikir tentang kejadian diri, banyak berzikir la ilaha illallah, akan berbuah 5 perkara. Buah yang pertama yang mesti kita dapatkan adalah syuhudul af'al, menyaksikan fi'il, perbuatan. Maksudnya apa? La nara fi'lan fil kaun illa fi'alallah. Kita tidak melihat satu perbuatan di dalam alam semesta ini melainkan hanya satu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik itu daripada diri kita, baik daripada orang lain, baik itu satu kebaikan atau satu kejahatan, semua adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah nomor pertama. Sangat indah dan sangat mulia apabila sudah kita bisa menerapkan dalam diri kita bahwa kita kadang melihat sesuatu perbuatan melainkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik pernah berkata, berpuluh-puluh tahun aku berkhadam dengan Rasulullah, berpuluh-puluh tahun aku berbakti kepada Rasulullah, berkhadam, membantu Rasulullah. Kada pernah Rasulullah itu menyalahkan perbuatanku yang sudah aku lakukan. Bahasa kita apa? Kada pernah meniwas sesuatu yang sudah terjadi. Kita meniwas sesuatu yang sudah terjadi, kada akan bisa mengembalikan kepada semula. Ini apa untungnya meniwas itu? Rasulullah kada pernah meniwas aku, ujar Anas. Kenapa? Sebabnya karena Rasulullah memandang bahwa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan fi'lullah, fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu buah yang minimal kita miliki dengan tauhid. Bila kita dapat itu, tergolong ashabul yamin. Tadi tauhid. Nah,
sudah buah pertama itu kita dapatkan, otomatis buah-buah berikutnya akan dirasakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bertahap kita melihat sesuatu, ada perbuatan, itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu benda mati atau benda hidup, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perhiasan diri. Jadi kalau kita misalnya menyuruh seseorang, sudah kita beri arahan kena ke ini, kayaknya bila sudah kesimpulannya, hasilnya digawinya sakalinya kada sesuai lawan arahan kita. Nah, bila kita mengingat bahwa la fi'la illa fi'lullah, kita kada akan meniwas lawan orang yang kita suruh itu, kada akan meniwas inya, menumpalak inya. Nah, karena kita sadar bahwa kita sudah berusaha namun hasilnya macam ini adalah fi'il daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.